Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang budiman yang ada di rumah. Salam jumpa dengan Ibu Ari Idawati. Kali ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Selamat menyimak ya anak-anakku semuanya di rumah. Wah, ternyata di bulan November udaranya cukup panas ya. Sangat panas dan sepertinya cocok untuk mengemil yang seger-seger. Tadi guru alhamdulillah sudah beli es krim. Tapi kan listriknya mati. Aduh, yuk cepat kita buka. Jangan-jangan nanti meleleh. Kita buka dulu. Ya, es krimnya menetes-netes tinggal segini. Aduh. Aduh, gimana ini? Yuk, kita habisin aja. Sayang kan? Padahal tadinya gede banget. Jadinya seperti ini. Aduh, ini namanya mencair. Nah, sesuai yang akan kita pelajari, pembelajaran mengenai perubahan wujud benda. Yuk, kita simak pembelajarannya. Anak-anakku semuanya, tentunya kalian telah mengenal wujud benda. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Nah, perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Marilah kita mempelajari perubahan wujud di sekitar. Apakah kalian siap semua anak-anakku? Are you ready for? Let's do it! Anak-anakku, pada pembelajaran 1 kali ini, Ibu akan memberikan sebuah bacaan. Kira-kira tentang apa ya? Apakah sama dengan video yang Ibu berikan tadi pada awal pembelajaran? Ya, tentu saja. Tepat sekali. Di sini ada seorang gadis bernama Lani yang membawa es krim. Tapi ternyata untuk mengeceknya lebih lanjut, kita baca ya bacaan di sampingnya. Ayo membaca. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal ini terjadi? Kira-kira ada yang tahu tidak ya, kenapa hal itu bisa terjadi? Terus, bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es batu tersebut akan berubah menjadi cair. Apakah itu betul? Apa bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan, coklat tersebut akan meleleh. Mengapa?
Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau bahkan melebur. Anak-anakku, berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kalian siap? Are you ready for? Tentu saja Ibu yakin kalian sangat siap. Yuk kita cek satu persatu pertanyaannya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan mencair? Yang kedua, pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Yang ketiga, berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi pada logam juga? Atau tidak terjadi proses pencairan? Nah, kalian bisa memberikan jawaban atas pertanyaan tadi pada buku tugas kalian masing-masing. Tetap semangat ya anak-anakku di rumah. Anak-anakku di rumah, kegiatan kali ini yaitu melakukan percobaan, yaitu dengan menyiapkan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, siapkan gelas plastik yang sudah tidak terpakai. Kemudian, ada es batu, coklat batangan, kapur tulis, dan mentega. Kalian bisa menyiapkannya dan tetap semangat ya. Jangan lupa juga untuk menyiapkan meja. Kemudian, taruh benda-benda tadi di udara terbuka yang dapat terjangkau oleh sinar matahari. Yuk, kita praktekkan bersama-sama. Anak-anakku di rumah, marilah kita perhatikan video berikut ini. Kesempatan ini saya mau melakukan percobaan dengan tema perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ini ada 4 benda, ada es batu, ada coklat, ada kapur, dan ada mentega. Setelah ini kita taruh di tempat yang terkena sinar matahari. Diamkan selama 15 menit. Kita tunggu ya, nanti apa yang akan terjadi. Kita tunggu ya teman-teman. Kita lihat ya teman-teman, es batu mulai mencair. Mulai mencair. Coklatnya juga mulai mencair teman-teman. Atasnya sudah mencair. Kapurnya tetap ya teman-teman. Dan menteganya udah mau ya, udah mau meleleh gitu, mencair.
percobaan ini ada di buku tema 3, subtema 3. Pembelajaran 1 ya teman-teman. Sudah 15 menit nih teman-teman. Kita lihat bagaimana percobaannya. Wah, es batunya habis teman-teman, menjadi air. Menteganya juga sudah meleleh teman-teman. Coklatnya juga, tapi kapurnya tidak meleleh. Masih utuh teman-teman. Ini lihat, masih utuh. Percobaan ini membuktikan ada benda padat yang mencair saat terkena sinar matahari, dan ada yang tetap padat. Es batu, coklat, dan mentega itu mencair, tetapi kapur tidak mencair teman-teman. Anak-anakku di rumah, setelah kalian melihat video pembelajaran tadi, tentunya ada tugas nih untuk kalian di rumah. Tugas apa saja kira-kira? Yuk kita simak tugasnya. Yaitu memberikan hasil pengamatan dan kesimpulan. Apakah kalian siap? Ya, Ibu yakin kalian selalu siap. Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Dan ada informasi penting nih buat anak-anakku di rumah. Antara lain, ada es membeku jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Sedangkan besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Jadi, setiap benda memulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Ingat, namanya adalah titik leleh. Anak-anakku di rumah, tiba saatnya kita mengamati. Ayo kita amati bersama-sama. Apakah anak-anakku di rumah menyukai coklat? Ya, coklat adalah makanan yang digemari oleh anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Di sini ada 3 coklat. Yang pertama, coklat dengan berat 120 gram. Kemudian, coklat dengan berat 70 gram. Dan yang terakhir adalah coklat dengan berat 60 gram. Apakah kalian bisa menjawabnya dengan benar? Ibu yakin kalian pasti bisa menjawabnya. Ya, tepat sekali. Coklat yang paling berat adalah coklat dengan kemasan 120 gram. Kita berlanjut ke cerita Lani ya. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat loh untuk Lani. Kita lanjutkan lagi ya tentang kue coklat Lani yang dibuat oleh ibu. Ternyata bahan-bahan untuk membuat kue coklat itu sangat banyak loh. Kalian bisa melihatnya pada box kuning ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Kemudian bahan yang dicampur menjadi satu yaitu 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Dan ada tugas loh untuk kalian semua.
Tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Satuan baku adalah satuan standar. Tuliskan pada kolom berikut ini. Dan jangan lupa juga satuan yang digunakan pada resep ternyata ada yang tidak baku loh. Dapatkah kamu menemukannya? Dan tuliskan pada kolom yang tersedia. Anak-anakku di rumah, tadi Ibu membahas antara satuan baku dengan satuan tidak baku. Nah, di sini ada beberapa gambar loh tentang satuan baku dan tidak baku. Kalian bisa memperhatikan detailnya dengan jelas. Yuk, mari kita lihat sama-sama. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua di rumah. Anak-anakku di rumah, kita berlanjut ke Ayo Berlatih. Selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah ya. Yuk kita bantu Lani bersama-sama. Anak-anakku di rumah, tiba saatnya kita membaca soal. Bacalah soal di bawah ini, tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Yang pertama, Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat satu botol sirup adalah 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Ibu yakin kalian semua bisa mengerjakannya. Berlanjut ke soal nomor 2. Buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Kita lanjutkan lagi ya anak-anakku di rumah. Tadi pada poin A, berapa gram berat semua buah tersebut? Kemudian yang poin B, buah manakah yang timbangannya paling berat? Kita lanjutkan ke nomor 3, yaitu Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir? Dan yang keempat, Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa adalah 530 gram. Berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Selanjutnya nomor 5, yaitu untuk campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantung leci. Setiap kantung beratnya adalah 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Nah, apakah kalian bisa mengerjakannya? Ibu guru yakin pasti kalian semangat untuk mengerjakannya. Dan di video ini juga ada loh kegiatan Ayo Mengamati. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Nah, di sini ada beberapa gambar yang bisa kalian lihat. Pasti ada yang tahu. Wah, Ibu Guru, ini kok mirip seperti di film-film kartun ya, yang bertemakan es dan salju. Ya, betul sekali. Di sini ada beberapa gambar yang mirip dengan film-film kartun yang bertemakan es dan salju. Nah, dari gambar salju tersebut, kalian bisa menciptakan karya seni seperti berikut ini loh. Kalian bisa mencobanya di rumah dengan menggambarkan beberapa
gambar-gambar salju yang telah Ibu berikan tadi dan bisa mengkreasikannya dengan warna-warna yang sangat indah. Kalian bisa menggambarnya di buku tugas kalian masing-masing. Tetap semangat ya anak-anakku di rumah. Anak-anakku di rumah, kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang sangat indah. Nah, cukup menyenangkan bukan pembelajaran kali ini? Anak-anakku di rumah, demikian tadi pembelajaran yang telah Ibu berikan. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan Ibu Guru. Tetap semangat walaupun di masa pandemi COVID-19. Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.